bagus gede. Nah itu kok hotel kok kayak serem gimana sih, kelihatan kayak berbeda gitu, kayak hotel yang udah lama nggak ditempatin lah istilahnya seperti itu. Nah tiba-tiba kayak ada di jendela masing-masing kamar tuh ada yang ngetok-ketokin. Awalnya di kamar kita dulu nih awalnya. Pokoknya satu kamar itu isinya 6 orang. Nah saya sama 5 orang teman saya masuk kamar, ada yang ngetok-ketokin kamar. Pas kita kecek, pokoknya ketok-ketokin itu kayak jelas banget gitu, kayak kaca diketok-ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel tercinta kita, di channel RUUNC, di program spesial setiap malam Jumat, Horny Hororni. Oke sobat racing sekalian, di studio kita sudah kedatangan bintang tamu yang sebelumnya dia sudah nge-DM admin kita, terus ngirimin draft ke kita. Setelah kita pelajarin, menarik nih si ceritanya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita kenalan dulu dengan narasumber kita ya. Selamat malam. Siapa namanya Bang? Alwan mas. Oh, Bang Alwan nih sebelumnya udah ngirimin cerita ya Bang Alwan ya ke kita ya. Kalau boleh diceritain nih kisi-kisinya nih buat sobat racing sekalian yang ingin diceritain di kesempatan kali ini. Kalau dari kisi-kisinya sih, kalau ini cerita pengalaman horor saat saya study tour sih, saat sekolah dulu jatuhnya, tahun 2012. Dan ini yang ngalamin bukan cuma saya aja jatuhnya, ini beberapa saksi pun ada beberapa siswa yang ngelihat jatuhnya. Lebih dari 10 orang siswa kalau bisa kita hitungkan. Banyak gitu, banget tuh, ada 10 orang. Saksi bisunya tersebut dalam kejadian horor malam itu. Oke sobat racing sekalian, sebelum kita dengerin, menarik banget kan ceritanya. Kita dari RUUNC ingin ngucapin banyak terima kasih nih kepada sobat-sobat racing sekalian yang selalu ngikutin video-video yang kita upload dengan cara men-share, men-like, men-komen, men-subscribe, dan juga yang selalu menyalakan loncengnya sehingga kita setiap mengupdate video muncul dalam beranda kalian. Buat sobat racing yang belum, segera di-subscribe ya supaya kalian bisa terus ikutin updatean video-video kita. Tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita dengerin ceritanya. Silakan Bang Alwan. Ya. Jadi sih ceritanya ini pada tahun 2012 ya, saat saya waktu SMP dulu juga jatuhnya. Nah itu kan kita mau study tour nih jatuhnya. Dimulai sih kalau misalnya study tour kan kita pasti gak bisa tidur lah istilahnya gitu ya, kalau misalnya berangkat pagi-pagi. Nah, pengen buru-buru pergi gitu ya. Iya, pengen buru-buru pergi, pasti gak akan bisa tidur. Besok study tour nih seru-seruan nih sama teman-teman gitu. Berangkatlah pagi-pagi ke sekolah. Naik bis bareng-bareng saat itu juga, kayak di absen salah satu, terus masuk semuanya bareng-bareng masuk kita ke bagasi bisnya, mulai perjalanan kayak biasalah, kayak anak-anak nyanyi-nyanyi bareng lah gitu, baca-baca doa bareng, terus nyanyi lagu-lagu biar happy-happy gitu bareng-bareng sama-sama anak-anak lain. Nah di perjalanan, terus kita kan untuk wisata kan kita ke daerah Jawa Barat tuh jatuhnya, daerah Jawa Barat, daerah Kuningan di sana. Untuk daerah sana wisatanya, study tournya. Nah kita nginep di salah satu hotel itu di daerah Kuningan Jawa Barat, hotel tersebut. Nah sesampainya di hotel itu pokoknya dari 5 jam perjalanan kita, mulai dari daerah BSD ya, kita mulai dari situ sampailah ke hotel tersebut. Hotel tersebut pokoknya di daerah Kuningan Jawa Barat, di daerah pelosoknya itu pokoknya di dekat-dekat pemukiman sama sawah-sawah juga jatuhnya. Jadi jauh-jauh dari kota lah, gedung-gedung tinggi itu jauh banget di situ. Nyampe di sana, turunlah kita, akhirnya kan untuk rapi-rapin barang juga ya, untuk sebelum mulai study tournya, untuk biar nggak terlalu capek juga, nggak terlalu baik bawaan jatuhnya. Berarti sampai di hotel itu kira-kira jam berapa tuh pas berangkat pagi-pagi itu? Kalau sampai sih kita siang, jam 1:30 setelah zuhur kita sampai di sana. Nah sampai di sana turun, ngeliat suasana hotel kan juga agak lumayan berbeda gitu ya, jadi jatuhnya kayak nggak sesuai dari image yang kita bayangkan gitu, kayak misalkan hotel-hotel kan dulu kan kayak hotel kan biasanya kan bagus, wah gitu ya. Kan kita kan anak masih gimana sih, siswa-siswa yang baru pertama kali ke hotel gitu jatuhnya. Kan kita pengalaman pasti hotel tuh tinggi, bagus, gede. Nah ini kok hotel kok kayak serem gimana sih, kelihatan kayak berbeda gitu, kayak hotel yang udah lama nggak ditempatin lah istilahnya seperti itu. Kayak di luar-luar juga kayak banyak yang kayak daun-daunan yang berserakan gitu, jarang dibersihin. Oh jadi di depan di halamannya itu juga banyak berserakan daun-daun yang jatuh dari situ ya, pohon-pohon di situ ya. Iya, terus akhirnya kan kita kan turun dari bis juga kan mandangin sekitar dulu tuh.
kayak betapa horor juga nih hotel tersebut. Nah terus absen ngikutin wali kelas lah, biasa masuk ke dalam untuk ke resepsionisnya, check in hotelnya itu. Iya. Nah pas check in hotel juga kayak ngerasa kok sepi gitu hotelnya. Gimana sih, kan itu hotel gede gitu ya Mas ya, bentuknya kotak. Terus itu 3 lantai. Nah 3 lantai kiri kanan itu pokoknya kolam berenang. Jatuhnya kita bisa ngeliat dari luar pun ada kolam berenangnya jatuhnya. Nah pas kita masuk kok kayak nih hotel nggak ada visitornya sama sekali, jadi cuma hanya SMP kita aja jatuhnya, jadi sekolah kita aja. Nah saya mikirnya mungkin lagi disewa oleh sekolah kita jatuhnya, cuma kan maksudnya ruangan tuh banyak gitu loh, masih banyak yang kosong, cuma rame oleh siswa-siswa kita doang jatuhnya. Nah pas aneh juga kayak ngeliat kok sepi banget gitu ya. Udah gitu pegawainya juga dikit di sana, kayak bisa dihitung pakai jari lah Mas, istilahnya kan kalau misalnya pegawai hotel biasanya banyak kayak jatuhnya, lebih dari 20 orang atau 50 orang gitu jatuhnya. Jadi kayak dihitung 15 orang 15 jadi juga ada kehitung gitu. Nah terus kita check in, absen lah, kayak nulis nama di buku juga ya, oleh sama guru-gurunya absen salah satu. Terus akhirnya setelah absen kita nyoba keliling-keliling hotelnya, ngeliat-liat. Masih siang itu juga berarti itu ya? Iya, pas baru sampai juga. Jadi keliling ya sekitar itu ya, ada kita keliling ke kolam berenang dulu nih. Nah kolam berenang yang samping kanan nih dari pintu masuk hotel itu bagus, maksudnya kayak masih jernih semua airnya, bersih kayak ya, terawat semua, disapu-sapuin juga semua sekitarnya. Cuma pas kita ke area ke belakang lagi nih, itu ada kolam berenang juga, cuma satu kolam aja Mas jatuhnya. Nah di kolam berenang itu kok kayak banyak lumut gitu, kayak nggak pernah dibersihin gitu, nggak pernah terawat sama sekali, kayak udah lama gitu pokoknya, nggak pernah dirawat dan nggak pernah ditempatin orang di situ gitu, nggak pernah dipakai jatuhnya. Udah banyak lumut, udah banyak tanaman di mana-mana jatuh, sudah tutupin semuanya. Tapi pintu akses masih kebuka untuk ke situ jatuh, cuma nggak ada apa-apa lagi di situ, cuma kolam kosong doang tapi masih ada airnya. Ke belakang juga itu pepohonan banyak, kayak pohon alpukat dan segala macam, pohon beringin juga ada di belakang. Oh di belakangnya juga ada pohon beringin juga. Jadi pokoknya bentuk hotel itu kotak gitu, kotak 3 lantai jatuhnya. Nah pokoknya setelah itu juga kan kita kayak istirahat dulu tuh sebentar tuh, kayak tidur siang segala macam. Terus pas malamnya juga kan biasa kayak perjamuan hotel lah, hotel-hotel di tempat-tempat biasa kita makan-makan yang udah dijamuin dari hotel-hotel. Nah kejadiannya itu horornya mulai saat malam itu jatuhnya. Pas malamnya nih ya? Iya. Jadi kan awalnya kita kan mau nyari kejadian horor sendiri nih maksudnya. Malah kalian yang coba, kayak ini tempat serem, pengen nyoba-nyoba lah gitu, kayak nyali gitu ya. Kayak keliling-keliling perkampungan juga, desa-desa orang-orang gitu. Cuma kan kayak desa orang-orang juga, yang namanya desa kan pasti dikit gitu ya orang-orang yang keluar malam-malamnya Mas ya. Nah kayak kita bobo center keliling-keliling kampung-kampung itu. Cuma berarti kalian juga keluar areal hotelnya? Iya, keliling-keliling sampai keluar area hotelnya juga jatuhnya. Pokoknya keliling-keliling bobo center gitu sampai ke pohon-pohon singkong segala macam, kebun-kebun singkong. Itu kita cari-cari, nggak dapat apa-apa jatuhnya, malah cuma dapat gelapnya aja jatuhnya. Nah terus sambil rekam nggak? Iya sambil rekam. Sambil pas dulu kan HP itu masih zamannya BlackBerry gitu ya Mas ya. Jatuhnya kamera BlackBerry, HP Nexia, kita bawa kita rekam tuh video-videonya, nggak dapat apa-apa. Terus kayak kecewa segala macam lah. Akhirnya kita naik ke lantai 3 kamar kita. Jadi kan kita ditempatin dari sekolah kita tuh 2 lantai nih. Jatuh kan ada 3 lantai, 2 lantai yang ke lantai keduanya itu untuk guru, lantai ketiganya untuk siswa nih, siswa kelas 2 tersebut. Semuanya kita di lantai 3 semua untuk siswanya. Naik ke lantai 3 selesai. Nah tiba-tiba kayak ada di jendela masing-masing kamar tuh ada yang ngetok-ketokin. Awalnya di kamar kita dulu nih awalnya. Pokoknya satu kamar itu isinya 6 orang. Nah saya sama 5 orang teman saya masuk kamar, ada yang ngetok-ketokin kamar. Pas kita kecek, pokoknya ketok-ketokin itu kayak jelas banget gitu, kayak kaca diketok-ketok. Berapa kali dia ngetok? 3 kali lebih pokoknya. Kayak ketok-ketok jahil gimana sih Mas gitu, kayak minta dibukain hordeng. Terus pas kita bukain hordeng nggak ada apa-apa di luar. Itu kejadiannya jam berapa? Pas kita pulang sih jam 9 malaman dari abis uji nyali. Jam 9 malaman ya? Jam 9 malam jatuhnya. Jam 9, tapi kan kalau misalnya desa itu kan jatuhnya kan udah sepi ya jatuhnya. Kayak nggak ada suara motor pun nggak ada gitu. Hening banget gitu ya. Iya. Suara apa kayak cuma kelihatan lampu-lampu rumah, nggak ada suara apa-apa sama sekali, paling suara angin aja jatuhnya. Nah itu kita ngeliatin keluar nggak ada apa-apa. Jatuh terus pas kita keluar ternyata nggak cuma kamar kita aja, tapi kamar yang lain pun ada. Jadi beberapa kan ini kan satu lorong gitu ya Mas ya, lorong panjang. Di sini kamar tepi kiri, ini kamar tepi kanan. Saya bagian di kanannya ini. Nah pokoknya pas saya keluar ternyata nggak cuma saya aja, yang banyak juga pada keluar juga pada cerita-cerita. Tadi kamar gue ada yang ngetok nih, tadi kamar gue ada yang ngetok.
segala macem. Tapi pas diliatin keluar nggak ada orang jatuhnya. Terus pas kita lihat keluar pun kan jatuhnya beranda tuh ya, kalau di hotel tuh pasti. Iya, ada beranda yang buat kalian nyantai lah. Iya. Di depan itu kan, Nah, di depan iya, kamar. Nah iya, terus mas kan mikirnya kan pasti ada anak cowok nih, ada yang jahil ngetok-ngetokin kamar apa bocah-bocah gitu biar pada takut semuanya. Nah ternyata pas kita lihat di berandanya itu jaraknya jauh banget gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kita pikir logis kan nggak mungkin gitu ya kalau misalkan ada anak jahil lompat-lompat jauh banget Itu kan lantai 3 ya. Udah gitu kan beranda begini nih biasanya kan. Nah, iya, Nah ini kan ada jauh gitu loh mas. ini pun pasti turun ke bawah kan. Nah, Masanya dia lompat lah bahasanya gitu. Nah, itu. Lompat buat ngetok-ngetok gitu iya, kan. maksudnya itu kan kayak kalau misalnya kita pikir kan gak logis gitu, bahaya juga jatuhnya. Gak lagi juga nggak mungkin, maksudnya kayak kita yang masih belum terlalu tinggi gitu ya. Usia statusnya itu kan gak mungkin nyampe kita lompat sejauh itu jatuhnya. Nah, terus di situ juga udah mulai aneh. Terus tiba-tiba kan, jadi kan kita dibagi dua nih kamarnya. Yang bagian belakang buat cowok, yang bagian depan buat cewek. Jadi akses kita naik tangga pun itu akses yang depan, yang lampunya nyala. Akses belakang ada tangga, cuma tangga itu dimatiin. Maksudnya kayak lampu di sana tuh dimatiin, diredupin semuanya gelap. Diredupin atau memang mati? Kayaknya saya juga kurang tahu, tapi kayaknya diredupin dari pihak hotelnya. Jadi itu nggak diakses buat sebenarnya bisa buat turun ke situ. Tapi cuma kayaknya dari nggak direkomendasikan lewat di situ gitu. Nah, kayaknya seperti itu. Soalnya jadi jatuhnya kita lihat tangga depan aja yang masih dinyalain lampunya. Nah, itu kan jadi kan di bagian belakang itu kan ada kamar gitu yang tepatin oleh beberapa siswa juga ya, jatuhnya 6 siswa tersebut. Cuma di kamar itu cuma ada 2 orang siswa tuh pada saat itu. Ada 2 orang. Nah, tiba-tiba pokoknya pas kita lagi cerita tadi yang ngetok itu, saling cerita satu sama lain ke kamar-kamar yang lain, ada yang teriak. Tiba-tiba teriak nggak jelas gitu di belakang. Yang lain semua pada keluar, pada panik. Kenapa nih kan pada kaget gitu ya. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak nyamperin ke belakang. Ternyata ada 6 anak namanya si A gitu lah. Dia teriak-teriak nggak jelas. Terus ada yang temannya si B nih yang bareng sama dia di kamar itu juga, katanya ngelihat ada sesosok putih tinggi. Jadi kayak di tangga yang dimatiin itu tuh, yang tangga turun ke bawah kan yang lampunya dimatiin. Ada yang berdiri atau? Iya, ada yang berdiri. Sosok putih Panjang, dan ternyata dia tunjukin katanya ada puncuknya juga. Oh, di atasnya ada pucuknya. Iya, ya you know lah pasti itu pocong atau pocong gitu. Ya. Karena sosok tinggi putih yang ada puncaknya itu pasti pocong. Kita pada mikirnya langsung pada kaget semua kan ya. Terus teriak-teriak, akhirnya guru agama naik ke atas yang di lantai 2 langsung ngebantu juga, jadi untuk nanganin untuk anak kesurupan yang ini si A-nya itu. Ditanya-tanya kenapa, terus anak-anak kan juga pada heboh semua. Maksudnya kita kan juga pasti pada penasaran ya mas ya, sebagai siswa juga gitu loh. Kepo lah ya. Iya. Tadi ada pocong nih, ada yang kesurupan. Terus akhirnya kita pada kepo-kepo tuh, pada ngumpul-ngumpul di kamar belakang semuanya tuh. Diobatin lah juga yang orang kesurupan itu, kayak dibaca-bacain doa, kayak jidatnya dipegangin, dibaca-bacain doa, dikasih minyak kayu putih segala macem sama guru agamanya gitu. Nah terus setelah itu beberapa gurunya, selain guru agama kan semua guru kan pada datang jatuhnya ya. Nah beberapa guru cowok pun ada yang ngecek tangganya itu yang gelap itu ke bawah. Coba ditelusurin gitu ya. Iya, pakai senter ditelusurin. Anak-anak lain kan pada kepo juga, mesti pada ngikut juga gitu. Pada ngikutin di belakangnya. Di belakang, iya, sampai diomel-omelin juga. Akhirnya nggak boleh ikut ke belakang. Nah, pas kita diomel-omelin itu, tiba-tiba yang dari kamar depan di bagian cewek ada yang teriak juga. Oh. Teriak-teriak pokoknya kenceng banget, kayak teriakan histeris gitu loh mas. Ternyata ada yang kesurupan juga jatuhnya, sampai ada anak cewek yang lain pada nangis gitu kan, pada takut jatuhnya kan ya. Ini yang cewek nih? Iya, yang cewek. Jadi kan ada lorong banyak gitu ya mas ya, bentuk kotak. Nah, yang bagian depan ini khusus cewek, bagian belakang khusus cowok. Nah, berarti kan kalian lagi pada yang di sini kan? Iya, pada yang di belakang sini semua. Kan. Tahu-tahu yang di depan sana teriak juga. Nah, teriak juga, pada panik kenapa lagi nih. Nah, terus yang di bagian belakang itu udah kayak siuman gitu, maksudnya kayak belum siuman tapi kayak udah agak tidur tenang gitu. Lah. Iya, tenang. Tadi kan sempat teriak-teriak juga ya. Iya. Nah, akhirnya langsung lari ke depan juga, ternyata kesurupan juga. Pokoknya kayak teman-teman yang anak cewek yang depan semua nih, yang di kamar depan pada nangis semua, pada takut gitu akhirnya. Nah, terus katanya langsung diobatin juga tuh yang depannya juga. Nah, terus saking penasarannya kata anak-anak, katanya ada yang 3 orang nih jatuhnya ngelihat, katanya ada pocong itu tuh yang putih itu terbang ngelilingin hotel itu. Ngelilingin? Iya, katanya pokoknya 3 orang ini yang ngelihat saksi matanya dari jendela. Jadi dia tuh terbang begitu. Saking penasaran mereka keluar lewat ke lantai 1, turun ke bawah ngeliatin
katanya pokoknya keliling gitu mas, dia muter-muterin gitu. Oh dia turun ke bawah terus ngeliat ke atas gitu? Iya. Ngeliat ini si pocong lagi terbang-terbangan atau gimana gitu? Awalnya ngeliat dari jendela dulu. Oh. Awalnya mereka bertiga nih, si cowoknya, siswa 3 orang ini ngeliat dulu dari jendela ada pocong, terus akhirnya dia penasaran turun ke bawah ngeliat ternyata emang lagi terbang. Bener kelihatan Gitu. lagi terbang? Iya. Dan mereka bertiga yang ngeliat jatuhnya. Nah mereka bertiga ngeliat tuh pokoknya keliling-keliling, terus kan langsung kita mikir juga jangan-jangan nih yang ngetok-ngetok keliling-keliling kamar tadi itu maksudnya yang jahilnya itu, jatuhnya si pocongnya itu. Pokoknya sampai diomelin juga lah sama guru-gurunya, jadi semua guru-guru tuh pada masukin semuanya anak-anak tuh ke kamar. Pokoknya suruh tenang, udah dunia masing-masing, pakai dunia masing-masing, jangan ganggu sama lain, biarin aja mereka ganggu, cuma kita jangan ganggu mereka gitu loh. Gitu ya, udah baca-baca doa aja katanya. Cewek yang depan pun akhirnya diobatin juga tuh sampai akhirnya siuman. Nah yang si ceweknya itu akhirnya dibantu ditemenin sama guru-guru yang lain, tapi yang teman-teman lain itu pada nggak mau nyobain karena takut gitu loh mas. Jadi pada saat saling numpang-numpang di kamar-kamar lain, jadi yang di belakang juga itu pada takut juga, pada numpang-numpang di kamar yang lain jatuhnya. Kita masuk ke kamar, tidur, disuruh masuk, pokoknya jadi kayak dipatroli sama guru-guru yang lain, sama guru agama juga ngajiin jatuhnya. Keliling-keliling lorong di lantai 3 itu, jadi kan betul kan lurus aja gitu ya mas ya. Kiri kanan kamar, ngajiin kayak guru agama tuh keliling-keliling dari belakang ke depan, dari iya kayak dia apa ya, patroliin lah ya supaya biar kondisinya kondusif, nggak ada yang diganggu lagi gitu ya. Ngajiin, disolawatin gitu sampai ke dalam kamar kita juga. Nah akhirnya kan kita juga dipaksa tidur, kita pokoknya nggak boleh keluar gitu, soalnya kan memang ada patroli gitu loh di atas itu sama guru-guru yang lain. Nah terus tidur ya udah gitu langsung pagi gitu ya, bangun. Oh iya pas sebelum tidur ini jatuhnya, sebelum kita masuk ke kamar itu kan kita masuknya kan dikumpul-kumpulin juga, suruh masuk ke kamar. Nah itu saya ngeliat pokoknya bukan saya aja jatuhnya, 5 orang teman saya yang satu kamar itu yang mau masuk kamar kita, di pintu pojok itu bagian yang tepat tadi bekas kesurupan kan ada pintu di samping tangganya itu. Nah tiba-tiba ada yang gedor-gedor gitu kenceng. Gedor-gedor dari luar nih? Iya, kayak ada yang berusaha masuk ke dalam, minta masuk gitu ya, brak gitu. Dan itu jelas banget mas, jelas banget kayak digedor-gedor kayak orang ngamuk dari luar gitu loh, kayak masuk ke dalam. Keras dong suaranya, brak gitu. Jadi yang ngeliat sih sebenarnya cuma kita aja nih 5 orang, soalnya kita doang yang belum masuk ke kamar pada saat itu juga, yang masuk kamar terakhir. Dan itu kenceng banget, akhirnya kita masuk tidur nih. Mungkin ada nggak teman kamu yang ketinggalan di situ? Nggak. Awalnya mikirnya gitu, itu jangan ada akses, maksudnya turun tangga di situ atau naik tangga di situ ya. Jadi orang ada yang dari luar mau masuk ke dalam gitu. Kekunci dari dalam bahasa gitu kan. Kita positifnya mikir kayak gitu. Tapi dia nggak ngeluarin suara ya, kayak minta tolong buka atau bukain gitu, nggak. Hanya suara gedor-gedor kenceng aja tuh. Gedor-gedor doang ya? Iya, gedor-gedor kenceng banget. Terus di pegangan pintunya atau di pintunya, di badan pintunya itu? Di badan pintunya? Di badan pintunya. Jadi kalau di gang pintunya kan kalau misalnya orang masuk kan cekrek-cekrek gitu ya. Nah, coba kalau misalnya gang pintu kayak orang deg-deg gitu loh mas, kayak dorong. Badannya gitu. Agak tinggi atau pas di tengah-tengah pintu suaranya? Jadi kayak pintunya tuh goyang semua jatuhnya. Kan dia goyang nih. Tapi kalau kamu perhatiin dengan seksama kan kadang gini. Kalau ini kan misalkan pintu nih, dia gedor di tengah, berarti kan tengahnya yang bagiannya agak kegubrak-gubrak gitu loh. Iya. Nah, kamu ngeliatnya yang di bagian yang mana? Atas, tengah, bawah? Kalau kita sih ngeliatnya semuanya. Iya. Bagian yang paling menonjolnya gitu. Oh, maksudnya pasti di tengah jatuhnya, karena kan yang di tengah itu tumpu, iya maksudnya gitu loh. Yang kamu lihat di tengah? Iya, gedor-gedornya. Soalnya gini, biasanya kalau yang ganggu itu sosoknya tadi kamu bilang cerita itu pocong, itu pasti agak pintu bagian atas. Oh, karena mungkin terbang atau gimana itu? Bukan, karena dia itu mencoba masuknya dengan kepala. Karena kan tangannya dia kan masih ikat gini logikanya. Iya, karena terikat gitu. Makanya tadi saya tanya itu, kamu kalau perhatiin, mungkin kamu nggak terlalu perhatiin kali ya. Pokoknya kita tuh ngeliat tuh semuanya gitu loh mas, kegedor. Jadi kita nggak merhatiin atas, bawah, tengahnya gitu. Jadi kayak deg. Itu tuh gedor. Getarnya kenceng banget buat dong. Iya kenceng. Karena memang kayak kerasa kayak orang mau masuk atau orang kunci dari luar gitu loh mas, jatuhnya. Nah terus kan kita positive thinking, itu mungkin ada orang di luar gitu kayak masuk pegawainya gitu yang masuk ke dalam mungkin. Nah, terus akhirnya masuk ke dalam kan karena kita disuruh tidur gitu ya, disuruh tidur aja, baca tidur aja. Nah akhirnya tidur, pas bangun pagi kita berusaha ngecek tuh, pas pagi itu juga selesai subuh. Itu di pintu di luarnya itu ada akses tangga untuk naik atau enggaknya gitu, kita mau ngecek. Pas kita buka nih pintunya, dari luar ternyata bisa, itu nggak kekunci. Oh nggak kekunci? Nggak kekunci ternyata. Kalau kamu buka dari dalam pun sebenarnya juga nggak kekunci? Iya dari dalam ternyata nggak kekunci gitu.
Nah terus pas kita buka ternyata itu tuh ternyata cuma beranda. Oh, cuman beranda tok. Beranda cuma Doang kayak orang pagar, buat. iya. Iya, kayak orang buat nyantai doang gitu. Iya, kayak buat orang lihat pemandangan aja jatuhnya. Oh. Tetapi di depan itu cuma ada pohon alpukat gede tinggi. Oh, di depan beranda itu ada satu pohon alpukat. Iya, pohon alpukat sama di bawahnya cuma ada kayak rumput-rumputan biasa. Mas jatuhnya. Pohon alpukat kan gede banget tuh ya. Nah, itu terus kan kita pada mikir, terus tadi semalam siapa dong tuh jatuhnya? Yang gedor-gedor minta mau masuk. Harusnya dengan pintu nggak kekunci dia bisa masuk dong. Nah, itu kayak makin gak bener juga atau gitu mikirnya. Nah, terus pas udah gitu kan makin mikir aneh-aneh gitu ya. Maksudnya kan kita juga mikirnya udah mana hotel itu juga sepi, maksudnya terus pegawainya juga dikit. Maksudnya kan walaupun hanya kita aja nih anak siswa-siswa sekolah kita juga yang nempatin tempat itu juga hotel itu. Tapi kan pasti ada visitor 1, 2 orang, 3 orang lah maksudnya yang datang ke situ juga yang masih buat nginep. Nama juga hotel pasti ada yang nempatin gitu loh. Nggak mungkin nggak ada walaupun sehari juga. Nah, cuma ini kayak cuma ada siswa kita doang jatuhnya, pegawainya pun dikit, cuma bisa dihitung pakai jari 15 orang lah ada paling pegawainya itu. Nah terus pokoknya setelah selesai itu kan juga kayak kita aktivitas biasa lah, kayak kita pergi taman study tour biasa kayak bikin batik juga segala macem, terus belanja kayak wisata, pulang ke rumah lah biasa. Berarti itu kalian selama di sana cuma 1 malam aja ya? Iya cuma 1 malam. Check outnya siang? Iya check outnya siang. Saat setelah kita sarapan segala macam kayak terus ngecekin juga kayak halaman-halaman yang terus yang semalam katanya ada pocong keliling terbang gitu, kita ngecek-ngecekin itu keliling-keliling halamannya juga tuh. Ngecek semalam serem gimana sih itu lingkungannya gitu. Nah, pokoknya check out siang, kita akhirnya pulang juga kan ke rumah. Sempet nggak sih ngabadiin momen-momen pada saat temen lagi kesurupan? Ada nggak sih yang handphonenya pas lagi nyala ngerekam nggak? Nah kalau itu saya kurang tahu, soalnya kan kita saking excitednya gitu loh mas. Oh, kayak panik jadi juga lupa gitu ya? Iya, langsung kita cuma nyamperin ke kamar aja kan. Kalau misalnya zaman sekarang pasti mungkin ya zamannya milenial gitu. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa kita videoin, kalau ada gempa kalau gitu kita videoin. Kalau zaman dulu tuh nggak kepikiran kayak gitu kan, itu buat eksis gitu nggak kepikiran. Kita kalau lagi panik kayak gitu. Tapi punya nggak sih foto waktu pas di sana itu? Di villanya itu, di hotelnya itu. Di hotelnya kalau kita foto berbarengan kayaknya nggak ada dah. Nggak ada ya? Iya nggak ada. Foto tampak depan hotelnya nggak ada juga? Nggak ada juga jatuhnya. Cuma sih memang hotelnya sih kayak kelihatan udah lama nggak ditempatin gitu. Pokoknya bentuknya kotak biasa mas jatuhnya, 3 lantai. Bangunan lama? Iya kayak kelihatan kayak bangunan lama jatuhnya. Nah terus kan kalian pulang nih. Anggaplah perjalanan study tournya udah selesai. Ada nggak sih setelah itu kalian para siswa-siswa di sekolah cerita-cerita hal-hal yang lain mengenai di sana, atau mungkin dapat cerita lain dari yang lain? Nah itu kagetnya kita ternyata bukan siswa aja nih yang dapat kejadian horor, tapi guru juga. Gurunya juga? Iya, pas saat kita masuk nih kan wali kelas kan juga kayak nyiapin briefing gitu ya buat anak-anak kelas setelah study tournya itu. Nah wali kelas ternyata cerita juga, ternyata kejadian horor dialami sama guru juga. Jadi ada guru, dia tuh lagi mau mandi. Pas di WC-nya itu ada yang manggil nama dia, dan manggilnya itu nggak cuma 1 kali 2 kali tapi berkali-kali. Nama si gurunya dipanggil-panggil? Iya, nama si gurunya. Dari luar apa dari dalam suaranya? Dari dalam. Dari dalam kamar mandi itu? Dari dalam kamar mandi itu. Jadi kan itu ada bathtub, kloset sama kayak hordeng gitu ya, sama shower. Nah dia lagi mandi pakai shower gitu, terus tiba-tiba ada yang manggil nama gurunya itu. Kan saking maksudnya kan kalau misalnya kita lagi mandi ada yang manggil itu kan pasti kita merinding gitu ya. Takut banget, pasti langsung buru-buru mandi lah, selesai buru-buru mandi sampai gurunya gitu juga. Nah terus kalau dari wali kelas saya sendiri cerita itu saat lagi buang air besar jatuhnya tuh, buang air besar, dia lagi mau selesai pup, tiba-tiba dari bathtub itu di samping klosetnya itu ada rambut panjang. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya nggak ada. Pas saat dia masuk sebelumnya nggak ada, itu nggak ada apa-apa di dalam bathtubnya itu jatuhnya. Tapi pas setelah dia buang air besar, dia mau selesai bangun maksudnya mau bersih-bersih. Nah itu di bathtubnya itu tiba-tiba ada rambut kayak rambut rontok tapi banyak jatuhnya, tapi itu panjang-panjang mas jatuhnya. Berserakan di situ ya, di bathtub itu ya? Iya, panjang cuma banyak gitu rambutnya jatuhnya. Nah terus kan kaget juga, akhirnya manggil guru agama yang kemarin yang pas malam ngebantuin anak yang kesurupan itu, yang 2 anak itu kesurupan itu, untuk diambilin rambutnya tuh. Nah diambilin rambutnya juga buat dibuangin, buat dibaca-bacain doanya juga gitu. Jadi kan kita kaget juga nih, ternyata nggak cuma siswanya aja nih yang ngalamin kejadian itu, tapi guru-gurunya juga ngalamin kejadian itu. Jadi kayak pengalaman pribadi aja lumayan sih mas, maksudnya pertama kali juga kan dalam hidup juga tuh
bener-bener ngerasain kejadian yang bener-bener horor itu sampai di depan mata juga, kayak ngeliat pintu digedor-gedor dari luar. Ternyata pas kita keluar pun nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada akses buat di luarnya itu, cuma ada beranda aja jatuhnya. Beranda terus ada pohon Pohon alpukat jatuhnya. Iya. Jatuhnya. Sempet nggak sih curiga apa namanya di pohon alpukat itu, atau kamu nemuin hal lain yang berhubungan dengan? Iya sempat Mas. Jadi pas kita masuk ke hotel pun itu kan jatuhnya kan ada lemari gitu ya Mas, ya, kaca gitu loh, kayak kaca riasan gitu. Nah di bawah kaca riasan itu ada selalu ditempatin buah alpukat. Di kolong itu? Di kolongnya itu. Tapi itu nggak cuma satu kamar, 2 kamar, semua kamar Mas jatuhnya kita cek-cekin semua. Di teman-teman yang lain pun ada buah alpukat itu. Nggak itu buah alpukat kering maupun masih utuh nih jatuhnya, masih seger buah alpukatnya. Iya jatuhnya. Dan itu di setiap kamar, di kolong meja riasan itu pasti selalu ada jatuhnya. Pasti ada si alpukat itu? Pasti ada jatuhnya. Maupun itu di guru-guru juga ada jatuhnya. Tapi kita bingung kan jatuhnya itu buah alpukat ngapain taruh di kolong itu, kan gak logis gitu loh. Tapi di pohon yang kamu lihat besar itu, pohon alpukat, kan kamu lihat gede tuh ya pohon alpukatnya. Ada nggak sih buahnya di situ? Dia berbuah atau enggak? Ada buahnya. Memang lagi sedang berbuah. Ada buahnya. Maksudnya buahnya itu udah mulai gede-gede, terus udah mulai bisa ada yang bisa dipetik gitu maksudnya. Atau masih pada kecil-kecil nih buahnya? Buahnya masih pada kecil-kecil jatuhnya. Cuma yang di kolong-kolong di meja riasan itu, buahnya itu setiap di kamar itu pasti selalu satu. Nggak satu buah? Iya, nggak lebih nggak kurang. Maksudnya hanya satu gitu. Itu tapi buah besar, buah kecil? Besar Bas, besar jatuhnya. Oh, udah gede gitu ya? Iya. Udah siap. Misalkan kalau misalkan di pohon itu udah siap dipetik, siap dimakan gitu ya. kan? Nah itu ada yang kering di pihak kita, ada yang masih basah juga jatuhnya. Di kamar itu ada yang kering, ada yang masih seger. Iya. Nah, kamu sempat nyadarin nggak sih di kamar-kamar yang misalnya kan ada yang kering nih, ada yang segar. Nah, apakah yang di kamar kering ini dapat gangguan atau enggak, atau yang di kamar segar ini yang tadi diketok-ketok itu atau enggak? Kamu sempat nggak sih nganalisa kayak gitu? Nah, nggak sempat nganalisa kayak gitu, iya. Soalnya kita mikirnya kan itu kayak buah bekas orang atau gimana gitu ya. Maksudnya kayak buat taruh di kolong biasa aja gitu, buat jadi sampah biasa. Cuma pas kita baru ngeliat tuh pas pulang, ternyata nggak satu kamarnya, tapi semua kamar pun gitu jatuhnya. Semua nih ya? Semua. Nggak ada satupun yang kelewat? Iya. Pasti ada? Kita cekin jatuhnya. Jadi di kolong itu ada buah alpukat sebelum pasti kita ada. Pulang. Iya. Pasti ada. Dan kita kan jatuhnya kan takut kenapa-napa, jadi kita nggak berani ngusik buah alpukat itu gitu jatuhnya. Takut nanti kenapa-napa ke bawah sampai rumah gitu jatuhnya. Tapi nggak sempet ya, maksudnya nggak nyampe ke bawah sampai rumah lah ya kejadian anehnya. Nggak ada yang sampai rumah jatuhnya. Jadi nggak ada yang usil pun jatuhnya tuh, di buah alpukat tuh nggak diapa-apain sama anak-anak yang lain. Misalkan gini, maksud saya tadi kan kamu bilang tuh kamar kamu diketok-ketok jendelanya kan waktu pertama kali itu yang sekitar jam 9-an tadi kamu bilang ya. Kan diketok-ketok tuh. Maksud saya kalau kamu sempet, oh ini yang diketok ini kan teman-teman kamu kan cerita itu. Iya. Si kamar A, si B, si C misalkan. Oh ternyata di kamar si A, si B, C ini yang alpukatnya misalnya ya, yang kering misalnya gitu. Terus guru kamu pas kamu analisa lagi, oh si guru saya nih, wali kelas saya yang sempat diganggu, alpukatnya juga kering, gitu loh maksudnya. Nah itu saya nggak sempat analisa di bagian gitu situnya. Iya. Berarti kan ada pertanyaan nih, ada apa dengan alpukat kering ini makanya nih? Itu. Jadi kenapa di setiap kamar tuh selalu ada di kolong meja riasnya itu? Tapi yang pasti anehnya itu setiap kamar itu pasti ada alpukat ya, baik itu kering maupun yang masih seger gitu. Pasti ada, dan itu selalu tempatnya itu di bawah kolong meja riasan. Jadi yang meja riasan kalau misalnya di hotel itu pasti ada kacanya gitu ya kan Mas ya. Nah di kolongnya itu pasti. Biasanya kan kalau meja rias nih, kolongnya itu kan ada buat naruh bangku kecil kan? Iya benar. Betul ya. Berarti di kolong situ dia naruh. Di kolong situ. Pasti tempatnya selalu di kolong situ. Tapi walaupun dibentuknya di bagian sana, tapi selalu di kolong jatuhnya posisinya. Pastinya tetap di bawah meja rias itu. Walaupun mau di sudut manapun, tapi yang pasti di meja rias itu gitu kan? Iya jatuhnya. Oke, seru juga ya ceritanya. Tapi ini juga maksudnya ekstrimnya itu benar-benar apa ya, eksistensinya tuh benar-benar dia nunjukin secara frontal sih kalau menurut saya ya, dengan dia ngetok-ngetok kayak dia mau coba kasih tahu gue ada di sini loh, di sini gitu kayaknya. Terus dia coba kayak gangguin kalian itu kayak ngajak main, karena mungkin kalian dipikirnya kan banyak anak-anak nih. Iya lagi kayak mau coba nakut-nakutin gitu loh dengan gedor-gedor pintu seakan-akan dia mau masuk gitu kan. Serem juga ya. Jadi kayak mau nunjukin eksistensi kayak
pamer gitu mungkin ya. Kayak orang dari luar masuk ke dalam gitu loh. Kita dari kota besar masuk ke desa. Iya. Tapi teman kamu beneran ada yang ngeliat tuh ya pada saat dia turun ke lantai 1, teman kamu lihat bener dia lagi terbang. Iya, 3 orang tersebut jatuhnya. Jadi kan awalnya kan ngeliatnya dari jendela nih jatuhnya. Terus mereka bertiga tuh langsung buru-buru lari ke bawah. Nah, berarti dari kamar dong. Iya, ngeliatnya posisinya dari kamar nih. Terus dia ngeliat dia terbang. Terbang dari jendela kamu terus ke berarti dia ngelilingin kamar-kamar dong. Awalnya melayang gitu kan Mas, kalau misalnya kita lihat dari atas itu jatuhnya. Nah, terus akhirnya kayak mereka turun tuh, mereka bertiga ngelihat ternyata itunya terkeliling kayak pakaian gitu lah, pokoknya kayak jemuran putih cuma melayang Mas, cuma kayak terikat gitu loh, kayak permen sugus. Gitu jatuhnya. Atasnya tuh kayak keikat. Iya. Atas bawah. Terbang atau kayak hilang tuh muncul di sini. Terbang gitu kayak melayang gitu Mas, terbang. dia. Kayak ada pakaian terbang gitu pokoknya kata dia. Kata mereka tuh. Tapi cuma 3 orang itu doang yang lihat. 3 orang itu yang lihat. Pokoknya sampai sekolah pun heboh, tetap heboh ceritanya. Jadi kan saksi bisunya mereka bertiga nih yang ngelihat, benar-benar ngelihat banget. Saksi nyatanya, saksi matanya mereka itu karena mereka ngelihat gitu ya. Sampai yang kesurupan, yang temannya yang ngelihat Poci di di tangga yang matinya itu pun sampai kayak histeris trauma gitu loh Mas. Jadi penakut banget orangnya. Si cowok yang tadi teman kamu itu? Iya, sampai kelas 3 jatuhnya. Masih kayak takut? Gitu. Masih takut sama kejadian kayak gitu. Karena memang dia sendiri kan maksudnya ngelihat yang satunya kesurupan, ada yang ngelihat gitu jatuhnya. Kamu sempat nanya nggak sih kalau tadi kan yang ngelihat itu dia nggak kesurupan kan? Nah, sama temen yang kesurupan itu setelah dia sadar di besokan harinya, sempat nggak sih nanya, lu kenapa sih semalam tuh apa nih yang lu lihat misalnya gitu? Nah, itu justru jatuhnya dia bilang katanya cuma kecium bau darah atau bau melati gitu kata dia. Bau darah tuh berarti amis gitu ya? Iya, kayak bau darah, bau melati, terus tiba-tiba langsung kayak hilang kesadaran, langsung teriak-teriak gitu. Oh. Dan dia sadar pokoknya pas udah dikasih sama guru tuh kayak minyak kayu putih gitu loh ke hidung dia. Dia sadar pas udah sadar itu. Oh gitu. Jadi awalnya itu dia kayak nyium ya? Iya. Nyium bau sesuatu kayak bau darah, bau amis ataupun kayak bau melati gitu ya. Kalau ini dari versi yang di kamar belakang yang bagian cowoknya ya. Yang cowok tadi. Di cewek saya kurang tahu. Soalnya saya nggak nanya ke yang nggak sempet nanya ya. Iya, ke si ceweknya ini. Yang ke si cowok itu tadi doang. Iya. Berarti pas nyium itu langsung kayak dia hilang kesadaran aja gitu ya. Iya. Katanya awalnya kan kayak kecium bau melati, bau darah gitu, terus langsung histeris, langsung teriak, terus yang si temennya ini langsung lihat ke arah tangga, ya ada itu. Nasi putih ternyata panjang, di atasnya itu terikat jatuhnya. Itu si pocong tadi itu ya. Iya. Ya bisa dibilang mungkin tempatnya dia coba mau ngasih tahu gitu kan. Tapi saya tertarik juga tuh di dalam setiap kamar itu ada alpukat. Nah, itu yang buat jadi pertanyaan kita juga, soalnya jatuhnya kan pegawai pun di sana dikit gimana sih Mas, kalau hotel tuh pasti kan pegawai kan ada lebih dari 20 atau 50 orang gitu ya jatuhnya ya. Mulai Bisa dari dibilang bagian mungkin kamar. jarang juga ada yang visit ke situ ya, visitor-visitornya ya. Nah, pengunjung-pengunjungnya kurang banyak lah gitu istilahnya. Jadi makanya pas kalian satu sekolah sewa, wah ini ibarat dapat durian runtuh nih ya kan, disewa sekalian 2 lantai kan tadi kamu bilang. Mungkin karena chartnya juga yang low budget, mungkin dari sekolah juga, kan dapatnya yang ini gitu ya. Dan nggak ngelihat gimana bentuk hotelnya tersebut, suasananya. Oke tuh sobat rusing sekalian, gimana tuh kalau pengalaman ini kalian yang dapetin? Ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan nih Bang Alwan buat sobat RU Ensing terkait dengan kejadian yang dialamin? Ada pesan-pesan yang mungkin sampein, silakan. Pesannya sih kalau misalkan kita lagi wisata nih ke tempat lain, atau mungkin lagi liburan nih, atau mungkin lagi nginep di hotel, nah itu jaga sikap aja sih jatuhnya. Jangan kayak sembrono kita kesana kemari keliling-keliling nggak jelas, atau mungkin kayak berbicara yang nggak senonoh gitu jatuhnya. Itu juga maksudnya kita kan dari orang luar nih, mampir ke tempat mereka, jadi kan kita harus jaga sikap juga jatuhnya. Kalau nggak mau terjadi sesuatu yang nggak diinginkan oleh kitanya gitu. Nah, saya jadi kepikiran satu hal nih, Bang Alwan. Ini kejadiannya ada hubungannya nggak sih ketika kalian coba nyari-nyari itu? Nah, itu mungkin pikiran saya juga awalnya gitu, mungkin karena kita awalnya keliling-keliling aja gitu ya, kayak untuk uji nyali segala macam, mungkin terganggu juga. Ada nggak sih niatan memang niat mau nyari kayak gitu emang? Atau cuman memang sekedar mau niatnya maksudnya gini, yuk kita cari siapa tahu nemu setan misalnya gitu ya? Atau memang kamu dengan teman-teman kamu mencoba ya coba sekedar keliling-keliling, lihat-lihat
Atau memang niatnya gimana sih awalnya? Emang niatan mau nyari Mas awalnya. Oh. Niatan mau nyari memang kan kalau misalkan kita kayak misalnya anak sekolah gitu pasti kan penasaran namanya kalau misalnya kayak cerita kayak gini-gini. Maksudnya kita kan sebagai siswa juga kan kayak masih kecil gitu jatuhnya ya. Pasti belum pernah ngeliat hal-hal yang kayak gitu loh, yang bener-bener real banget. Makanya kita rame-ramean nih pada keliling-keliling area hotel tersebut, sampai keluar area hotel juga kita kelilingin. Kayak ladang-ladang Persawahan. Iya, persawahan singkong gitu. Kita sampai turun-turun ke bawah, bawa sendal. Lepas sendal lah akan area licin juga kan. Sampai keliling-keliling daerah situ juga. Mungkin terganggu juga dari situnya. Iya, makanya jaga sikap juga jatuhnya. Benar. Tuh sobat Rusing sekalian, dimanapun kita datengin di satu daerah yang mungkin kalian bukan daerahnya di sana, tetaplah hargai mereka. Jadi mungkin ini kejadiannya Bang Alwan pada saat itu, makanya tadi saya jadi tertarik di waktu pas nyampein pesan-pesannya, mungkin ada hubungannya ketika di awal mereka sampai malam itu mereka coba cari-cari, akhirnya apa yang mereka dapatkan yang mereka ngikutin nih dari luar ngikut ya, tapi Allah walam ya, atau memang mereka ada di dalam situ juga. Iya. Tapi karena memang mereka mencoba mencari-cari, akhirnya si penunggunya ini mencoba untuk menunjukkan eksistensinya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Alwan udah sempetin waktu nih datang ke studionya RU Ensing. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sobat Runsing yang lain bisa datang juga nih ke studio kita, berbagi cerita horor kalian untuk bisa kita tayangkan di channel kita ini. Oke sobat Runsing sekalian, sebelum kita pamit undur diri, sekali lagi kita ngucapin banyak terima kasih atas supportnya selama ini kepada sobat-sobat Runsing yang selalu setia menonton setiap uploadan video kita. Semoga kita bisa tetap eksis selalu untuk memberikan video-video yang dapat kalian nikmati. Oke sobat Runsing sekalian, sebelum kita pamit undur diri, kami dari RU Ensing ngucapin banyak terima kasih kepada sobat-sobat Runsing sekalian yang selalu setia menonton setiap uploadan video-video kita. Semoga kita dapat selalu memberikan video-video yang dapat kalian nikmatin. Dan jangan lupa kalian selalu share, like, comment, and subscribe video-video kita. Dan jangan lupa dinyalain tuh loncengnya, sehingga setiap uploadan kita muncul di beranda kalian. Oke, kami pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di malam Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.